Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali terus kita melanjutkan pemikiran bagaimana Alkitab mewarnai hari-hari kita. Nah sekarang kita akan memikirkan apa yang ada di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai 22. 1 Tesalonika pasal 5 19 sampai 22 demikian firman Tuhan. Janganlah padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudaraku yang kekasih, menarik sekali bagian ini pada waktu kita pikirkan. Sehingga bagaimana dinamika kehidupan tiap orang percaya. Bagaimana seharusnya memang apa yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, roh dikatakan berkarya, karunia. Jangan dipadamkan. Dan kita juga tidak boleh menganggap rendah nubuat. Itu perlu untuk diperhatikan. Tetapi awas, nah ini penting. Nubuat pada waktu perjanjian baru dibuat. Pada waktu itu Alkitab belum ada. Sehingga tiap orang yang dipimpin oleh roh mengatakan sesuatu. Benar atau tidak, itu mesti diukur. Jadi nubuat itu kata Paulus menghibur, menasihati, meneguhkan, membangun. Ya, sehingga jangan padamkan roh itu, biarkan saja. Kamu tidak usah takut ngomong. Tetapi kamu ngomong, ya kita mesti lihat. Kamu juga tidak boleh menganggap rendah nubuat. Jadi kamu mesti bicara. Tetapi apakah benar atau tidak, itu mesti diuji. Nah itu yang menarik. Jadi seringkali sekarang ini orang semua mau karunia rohnya, mau berbicaranya, tetapi nggak ada pengujiannya. Padahal haruslah diujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang seringkali disebut uji sebagai konfirmasi adalah di kalangan orang yang sejalan, yang sepikir, yang memang sudah sependapat pada awalnya. Sehingga kalau ada yang mau dibicarakan, sudah dijamin 99,99% oke semuanya. Padahal pengujian bukan tanya orang itu oke apa tidak. Alkitab. Nah sekarang era kita tentu menjadi era yang berbeda. Di kita Alkitab ini sudah lengkap. Sehingga jangan padamkan roh, bagaimana roh pimpin kita, tuntun kita. Jangan anggap rendah nubuat, yaitu ayat-ayat suci yang sudah ada yang mesti kita bicarakan. Ya, adakah orang perlu dihiburkan? Kita bicarakan ayat Alkitab. Ada yang salah kita ingatkan dengan ayat Alkitab. Ada yang dosa kita tegur dengan ayat Alkitab. Sehingga dengan demikian kebenaran itu dinyatakan. Tetapi waktu kita negur, waktu ada orang bicara, pasti ada tafsir di sana. Nah itu yang mesti diuji. Memang begitu gak masuk Alkitab. Atau jangan-jangan mau-maunya sendiri. Kan begitu. Nah oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Bagaimana orang Kristen mesti menggali Alkitab. Kita sudah belajar. Seperti orang-orang di Berea mau menyelidiki Alkitab. Ya, mereka terus mencari kebenaran yang utuh. Kita juga belajar bagaimana kemudian orang-orang Saduki tersesat. Karena tidak mengerti kitab suci. Padahal mereka punya kitab sucinya. Maka sekarang bagaimana menguji dengan Alkitab? Jadi caranya adalah pertama, semua orang boleh saja berbicara apa menurut pendapat dia. Dia bilang oh kitab ini gini, kitab ini begini, perpuluhan begini, persembahan begini. Silakan, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Namanya pendeta berkhotbah, atau awam berkhotbah, atau orang lain mengajar, atau teman kita, tante kita, atau orang di sekitar kita mengatakan sesuatu tentang Alkitab itu. Silakan saja. Apakah itu benar atau salah? Jangan Anda buru-buru mengatakan itu benar atau salah. Hanya karena Anda suka atau tidak suka. Tapi benar atau salah harus diuji dengan apa? Ya Alkitab. Dia bilang apa? Apa Alkitab bilang begitu? Nah ini yang mesti kita perhatikan. Nah tetapi muncul pertanyaan yang paling penting bagi kita. Bagaimana cara kita untuk tahu itu benar apa salah? Bagaimana cara kita untuk memahami itu dengan jelas? Saya kira ada beberapa kali saya sudah berbicara misalnya lewat siaran radio. Pertama kalau baca Alkitab yang sederhana, ayatnya dibaca jangan lepas dari perikop. Jadi gak bisa main comot gitu aja, lihat perikopnya. Satu ayat kalau berdiri sendiri bisa bahaya, satu perikop lain lagi. Saya kasih contoh ada sebuah surat cinta. Surat cinta di baris depannya adalah kekasihku yang kucintai. Tidak pernah hidupku tenang tanpa engkau di sisiku. Wah, bagus kan ya? Lalu kalimat itu aja yang dipegang. Padahal kalimat itu kalau dibaca terus di tengah sampai ke bawah udah lain judulnya. Namun semuanya itu tinggal kenangan. Karena kau mengkhianatiku, aku benci padamu. Nah loh, jadi sebetulnya dia cinta apa benci? Kalau baca ayat yang depan ya cinta. Baca komplit tahulah memang dulu cinta sekarang benci.
Tapi kalau baca yang bawah, langsung tahu benci. Tanpa ngerti bahwa dia pernah cinta. Tapi baca lengkap, tahu cinta dulu, sekarang baru benci. Karena pengkhianatan. Alkitab juga begitu. Maka jangan main comot-comot ayat begitu saja. Ya, banyak stiker yang diambil lalu bikin stiker. Tapi apakah artinya memang begitu? Bisa berdiri sendiri atau tidak? Nah, itu diabaikan. Jadi mesti dilihat sebagai satu kesatuan. Utuh. Oke, itu dulu. Jadi ayat tidak boleh dilepas dari perikop. Lalu dalam perikop itu kan juga tidak boleh dilepaskan dari satu pasal. Pasal itu bicara apa sebetulnya? Kenapa ini, latar belakangnya apa? Kenapa ini, kedepannya apa? Jadi baca Alkitab kita baca satu pasalnya. Jadi kita dapat gambaran yang jelas. Dapat gambaran yang utuh. Sesudah itu gimana? Sesudah satu pasal kita lihat lagi satu Alkitab. Kita baca lagi. Kita perhatikan lagi. Memang begitu apa tidak? Sehingga semua isu-isu yang ada di dalam Alkitab kita tahu utuh. Sesudah satu Alkitab kita baca, kita juga mesti baca sebagai sebuah perbandingan antara kitab. Namanya ayat referensi. Kitab ini ke kitab ini. Oh, maksudnya begini. Di sini tampaknya kurang jelas, tapi di yang bagian ini agak jelas. Oh, ke sini toh. Jelas kan? Maka tiap kitab. Nanti tiap kitab kita baca, jangan lupa dong perjanjian lama, perjanjian baru jadi satu kesatuan. Tetapi juga mesti diperhatikan secara komprehensif, secara keseluruhan. Jadi juga nggak bisa main comot sepotong-sepotong. Loh, keseluruhan gimana maksudnya, Pak? Gampang. Keseluruhan artinya kita pahami, kita baca semuanya, seluruhnya. Jadi misalnya ada orang merasa dia sudah membaca kitab suci dengan baik. Dia berbicara misalnya katakanlah tentang banyak hal orang yang sedang lagi geger-geger. Baik itu hari Sabat, baptis itu percik apa selam misalnya kan ya. Orang bicara hari Sabat misalnya itu harus hari Sabtu, tidak boleh hari Minggu, ada juga. Lalu merasa sudah menyelidiki semuanya. Sudah membaca kitab suci dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ini artinya begini loh. Jadi topik itu dia baca dalam berbagai alur yang ada tempat-tempat lain. Tetapi tidak melihat alur itu bertumbuh berkembang misalnya pada topik yang kemudian. Jadi artinya dia cuma topik itu saja. Padahal topik itu ada di sisi lain dalam bentuk paralel yang harus dipertimbangkan, yang harus diperhitungkan. Karena Alkitab satu kesatuan. Jadi Alkitab seringkali disebut satu kesatuan karena ada satu topik atau tema yang ditarik dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi mengabaikan hal-hal lain yang berkaitan dengan topik. Sehingga kesimpulannya jadi tidak akurat. Itu juga bisa terjadi. Nah karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Betapa tidak sederhananya ketika kita mengerti Alkitab. Kita pikir kita sudah mengerti karena kita sangat Alkitabiah. Maka seringkali ini Alkitabiah. Ini Alkitabiah. Padahal sebetulnya kita lagi bicara apa yang kita ngerti, apa yang kita pahami. Kita kutip ayatnya sana sini yang cocok. Tapi sebetulnya itu tidak sama dengan kita sudah komprehensif untuk memikirkan semuanya. Nah ini kan perlu sebuah kehati-hatian. Perlu sebuah kesungguhan. Saya ambil contoh yang gampang lah. Doa. Dalam kitab Injil Matius itu, di dalam pasal 18 ada kata 2 orang sepakat meminta, ya, aku akan memberi. Nah, lalu kita mengkaitkan doa dengan 2 orang yang sepakat. 2 orang yang sehati. Apalagi kalau 3, 4, 5 dan seterusnya. Berdoa dan sepakat pasti Tuhan akan kasih. Makin banyak, makin luar biasa. Nah, ini kan kesimpulan gawat. Ini kan kesimpulan yang berat. Ini kan kesimpulan yang lepas dari konteksnya. Karena padahal konteks itu misalnya 2 orang sepakat itu berbicara tentang pengadilan. Sehingga ada 2 orang sepakat yang mengadili dan saksi berkata orang ini salah. Mereka sepakat, Tuhan yes gitu loh. Surga setuju, itu maksudnya. Itu bukan dalam kaitan seperti kita berdoa. Karena soal berdoa, kalau 2 orang dulu sepakat meminta baru Tuhan kerja. Ya habislah kita tunggu-tunggu 2 orang. Bagaimana 1 orang mau berdoa? Mau sepakat sama siapa dia? Itu kan ada konsekuensi akibat pemahaman yang mesti diperhatikan. Itu bisa jadi kacau balau, gak karu-karuan. Iya kan? Maka kita melihat misalnya, jadi kalau begitu gimana dong? Ya Yakobus kan sudah bicara jelas. Doa orang benar, besar kuasanya. Jadi yang penting orang benarnya berdoa, bukan 2 orangnya. Kualitas orang yang berdoanya, bukan jumlahnya. Yesus pun berkata di dalam kitab Injil, di dalam khotbah di bukit, kalau kau berdoa masuk kamar. Bukan 2 orang masuk kamar, 1 orang kan.
Apakah Alkitab berlawanan pada dirinya? Tidak. Tapi kok bisa jadi begitu, Pak? Yang ngomong yang salah. Bukan Alkitab yang salah. Nah, jadi kita mesti menemukan pemahaman-pemahaman begini, saudara. Jadi kita dengan demikian menguji. Memang begitu apa enggak? Ya, mana yang benar yang baik? Itu yang kita pegang. Yang jahat ya kita buang. Lalu kalau ditanya, baik benar ukuran apa? Ukuran Alkitab. Jahat tidak ukuran apa? Ukuran Alkitab bukan ukurannya Big Man Sirait. Simpel ya. Simpel kalau kita mengerti kitab suci, mau baca semua. Tapi nggak simpel kalau kita tidak mau baca. Apalagi memang malas baca. Celakalah kita. Begitu loh saudaraku. Alangkah indah, alangkah manisnya kalau saja kita semua dengan rendah hati mau membaca keseluruhan Alkitab. Sehingga kita mengerti apa yang Alkitab katakan dan berbicara. Seperti yang Alkitab mau, bukan sekedar apa yang kita pahami. Lalu ngotot nak karu-karuan. Harus hati-hati. Ya banyak hal. Tentang puasa, tentang doa. Yang seringkali membuat orang Kristen jadi ribut. Aneh sekali. Padahal katanya saling mengasihi kan gitu ya. Jadi ironis-ironis semua. Satu pihak kita mau memperhatikan perjanjian lama sebagai kebenaran yang tidak boleh dirubah katanya. Padahal Yesus sendiri pun dalam penggenapan banyak membuat perubahan-perubahan. Yang kemudian kalau kita mengerti ternyata itu bukan perubahan. Tapi penggenapan kepada semangat yang dikatakan. Ambil contoh. Di Alkitab diatur dalam kitab perjanjian lama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi perjanjian baru Yesus bilang apa? Kau dengar itu? Betul. Tapi aku sekarang berkata padamu. Satu orang nampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Kan berubah. Apa Yesus mengubah Alkitab? Apa PL gak berlaku? Tidak. PL itu bayang-bayang. Sudah digenapi dalam diri Kristus. Semua akibat dosa ditanggung oleh Kristus. Maka tidak boleh lagi kamu mata ganti mata. Tapi harus mengampuni. Hebat kan? Menarik kan? Kalau kita mengerti kata kasih secara salah, maka akhirnya orang salah udah kasih ampuni. Nggak minta ampun juga ampuni. Ini kan kasih jadi kasih picisan, kasih murahan. Orang bikin ribut jangan digugat, kasih. Ya kalau dia minta maaf ya jangan digugat. Tapi kalau tidak minta maaf malah memanfaatkan. Alkitab sudah atur. Kenali orang-orang yang tidak baik. Baik di Matius pasal 18 maupun di Tesalonika juga diperingatkan. Tandai dia sebagai orang berdosa. Tegur dia. Nggak mau keluarkan dia dari persekutuan orang percaya. Wow, ada keseriusan lo. Yesus sendiri pun mengasihi. Mengasihilah. Allah maha kasih. Maha lebih dari kita. Tapi jangan lupa. Ada surga dan neraka bukan? Kalau Allah maha kasih secara gelap mata tidak bertanggung jawab. Ya nggak perlu ada neraka lah. Semuanya surga. Tapi nyatanya tidak. Ada yang selamat ada yang tidak kan. Kalau Allah maha kasih obral aja sama semuanya. Nah, ini kan adalah konsekuensi yang jelas, yang mesti tersambung, terkait, nggak bisa semaunya kita kan saudara-saudaraku. Karena itulah kita selusuri, karena itulah kita selidiki, karena itulah kita percayai. Maka, apa yang harus saudara lakukan sebagai jemaat? Kalau pendeta khotbah, dengar dulu baik-baik. Jangan belum dengar saudara sudah antipati karena nggak cocok. Jangan gitu. Ya, nggak suka sama dia. Jadi saudara dengar khotbahnya suka apa nggak suka? Nggak boleh dong. Benar apa enggak? Saudara memang nggak suka ngomong dia keras-keras misalnya, tapi dia benar, Anda mesti dengar. Dengar itu kan bukan sekadar selera. Tetapi sekalipun Anda suka dan Anda dengar, uji lagi benar apa enggak? Ujinya apa Pak? Lewat Alkitab. Saya nggak ngerti Alkitab. Nah, itulah celakanya. Ketika umat tak mengerti, sehingga umatku binasa karena tidak berpengetahuan akan kebenaran tentunya. Sehingga tertipu, tersesat. Ini yang menjadi kacau. Sehingga umat itu mesti belajar membaca. Saya seringkali dapat SMS, baik setuju maupun tidak. Terima kasih. Tapi saya lihat, saya uji. Kadang-kadang yang tidak setuju pun saya jadi geli. Karena dia sendiri mengutip ayat secara salah misalnya. Ya tapi sudahlah, itu tiap orang punya klasifikasi. Ya, misalnya satu orang mengatakan, wah Bapak berkhotbah tidak ada Roh Kudus, tapi memaki-maki dia sepanjang SMS-nya misalnya ya. Saya pernah terima, ya saya senyum-senyum kecut aja, geli juga gitu. Ini orang bilang kita nggak ada Roh Kudus, nggak ada kasih, tapi dia sendiri memaki-maki secara sadis tanpa mau bertanya dan apalagi memberi ruang diskusi gitu kan. Lucu, tapi itu fakta. Ya sudahlah kan gitu. Ya. Nah, padahal kalau kita mau berbicara, boleh saja kita berdebat satu dengan yang lain, bukan untuk menang-menangan, tapi untuk mencari mana yang benar ya. Tapi kalau sudah ketemu orang lain benar, kita mesti berani dikoreksi.
Betapa menyenangkannya. Nah itulah namanya sebuah pengetahuan yang benar. Harus digali dengan sikap yang benar. Kan gitu saudara. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang benar tentunya. Alangkah menyenangkannya, alangkah indahnya. Di sisi lain, pada waktu kita berbicara tentang Alkitab, pada waktu kita mau menguji segala sesuatu, kita diajar juga untuk memilah-milah mana yang prinsip, mana yang gak prinsip. Jangan ributkan yang gak prinsip. Yang prinsip malah terabaikan. Saya ambil contoh, nyanyi, mau tepuk tangan, enggak tepuk tangan, silakan. Tepuk tangan itu American style, enggak tepuk tangan itu European style. Tapi dua-dua itu kan kekayaan dalam ibadah. Kalau yang tepuk tangan bilang yang enggak tepuk tangan itu enggak ada Roh Kudusnya. Aduh, ngeri kali. Hebat kali saudara. Kau hakimi orang langsung begitu. Sementara yang nggak tepuk tangan bilang yang tepuk tangan itu nggak ada tertib. Justru dia nggak ada rohnya. Kan lebih gila lagi. Lalu dua-dua tepuk dan tidak tepuk saling memaki. Padahal yang prinsip adalah saling mengasihi. Bisa mengerti berbeda perbedaan yang ada. Ngeri banget. Yang prinsip apa dalam menyanyi? Pujilah Tuhan. Caranya gimana? Tepuk tangan apa enggak? Terserah. Karena Tuhan nggak dengar tepuk tanganmu apa tidak tepuk tanganmu. Yang Tuhan dengar bukan juga suaramu tok. Hatimu, kan begitu. Nah, kalau udah gitu kan orang jadi nggak ribut, itu kan kekayaan dalam ibadah. Saya nggak suka apa itu nggak tepuk tangan, ya nggak apa-apa ya, Anda jangan tepuk tangan. Tapi jangan marahin yang tepuk tangan atuh. Sebaliknya juga begitu. Iya kan? Dengan demikian kan kita jadi orang elegan. Saya sering kali ngeliat orang-orang Kristen menyedihkan, amat sangat luar biasa menyedihkan. Ya, hanya karena perbedaan-perbedaan yang nggak prinsip. Sesuatu hal yang jelas, real di depan matanya, yang harus dikerjakan, yang harus dilayani. Tuhan yang harus diberitakan. Itu bisa dipinggirkan dan diabaikan. Ironis sebetulnya. Ini situasi gereja masa kini. Banyak sekali saya ngalamin sendiri. Bagaimana orang kemudian terpisah-pisah hanya karena yang gak prinsip. Sedih ya. Tapi itu terjadi. Dan inilah kelemahan kita sebagai manusia. Padahal kalau mau ya uji segala sesuatu bisa dipertanyakan. Bukan selera ya. Kadang-kadang saya nggak mau begini, saya nggak mau begitu. Padahal hidupnya sendiri nggak bertanggung jawab. Saya nggak mau begini, nggak mau begitu. Tapi memaki-maki orang, apalagi kemudian memfitnah orang misalnya. Kan kacau kita ini. Sepertinya suci banget. Ya, tidak boleh nama sebut sembarangan, nama begini, nama begitu. Tapi sendiri misalnya melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, legal dan seterusnya. Itu kan mengerikan. Ironis, tapi itulah kenyataan. Jadi banyak sekali orang justru menabrak segala sesuatu. Padahal mestinya kembali kepada Alkitab. Biarkan dia menguji kita. Benar nggak pendapat kita? Cocok nggak? Kalau nggak, ya kita mesti balik dong. Oh, kita pikir memang begitu. Ternyata pikiran kita salah. Ya ngaku tuh. Iya dong ya. Jangan dipaksakan. Oh memang salah kok. Nah dengan demikian kita akan mengalami pertumbuhan yang sehat dalam hidup kita. Sehingga kita tidak memadamkan roh itu, tidak menganggap rendah nubuat-nubuat, yaitu perkataan-perkataan dari Alkitab tentunya ya. Tetapi awas, jangan diamkan, diuji segala sesuatunya, dipegang yang baiknya. Bedakan mana prinsip tidak prinsip. Kalau prinsip ada yang bilang Yesus bukan Tuhan, wah itu kita ngotot apa boleh buat daya. Ini sudah prinsip. Ya. Harus itu. Misalnya ada orang bilang tidak perlu memuji-muji Tuhan. Wah itu jawat itu. Itu kurang ajar itu namanya kan kalau kita bilang. Itu melanggar itu. Kita mesti berbicara. Memberi yang benar pada dia. Kasih tahu yang benar. Tetapi kalau cuma nyanyi satu tepuk tangan gak tepuk tangan lalu ribut. Ya aneh sekali itu. Begitu loh. Sehingga mari kita belajar. Memang ada kesedihan lalu orang-orang bilang. Habis kan ini pendeta yang ngomong. Lalu banyak yang termakan dengan pendeta. Inilah. Kadang-kala banyak sekali orang mau jadi guru tapi belajar enggak mau. Padahal guru adalah yang mengajar. Murid itu belajar. Lah kalau guru enggak belajar mau jadi apa? Belajar pun tidak menguji apa yang dipelajari. Benar apa salah? Data-data kan mesti dikoreksi semua, diperhatiin semua. Supaya dapat yang tepat. Yang ketiga, namanya belajar kan enggak pernah berhenti. Terus berkembang. Siapa tahu yang kita tahu hari ini ternyata kita sadari. Segitulah pengetahuan kita. Ternyata ada yang lebih lengkap, lebih bagus. Nah, kita terkoreksi, karena nggak apa-apa toh. Namanya juga kita manusia, proses bertumbuh. Nobody perfect kan ya. Ayo dong, gitu saudara. Begitu juga umat akan menolong kami pendeta kalau Anda belajar baik-baik. Ada yang salah sesudah khotbah Anda ngomong, Pak, tadi Bapak ngomong gini, ternyata begini, Bapak salah loh. Pendetanya nggak terima, ya sudah. Urusan dia dengan Tuhan sudah dikasih tahu kok. Kalau dia rasa dia lebih pintar, lebih jago, ya terserah dia sih itu.
Dia boleh rasa pinter, jago, tapi kan orang yang denger tahu benar salah apa enggak. Dengan demikian saudara, dikatakan kamu menjauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Yaitu kalau kamu mengkoreksi yang salah, mengikuti yang benar. Tetapi kalau kamu diam terhadap yang salah, lalu tidak menjalani yang benar, kamu jadi salah. Kamu jatuh ke dalam kejahatan. Tapi kamu jauh dari kejahatan kalau kamu mengkoreksi yang salah, melakukan yang benar. Jadi pendengar dan pembicara dalam sebuah khotbah harus sama-sama bertanggung jawab. Indah kan ya? Alangkah menyenangkannya. Nah karena itulah saya mau mengingatkan saudara, merangsang saudara untuk mencintai Alkitab lebih dari apapun. Dari pendeta siapapun. Dan saya suka bilang, mungkin Anda senang dengan khotbah saya, Anda kagum dengan khotbah saya. Jangan berhenti, nggak ada gunanya itu. Cintai, kagumi Alkitab itu. Lihat, saya akan berterima kasih kalau saya salah Anda koreksi. Tapi saya berbahagia sekali kalau saya khotbah benar dan Anda melakukan. Puji hormat bagi nama Tuhan. Kan begitu. Sehingga dengan demikian kita sama-sama bertumbuh. Nah biarlah hal-hal ini menjadi pemahaman kita yang utuh. Disinilah kita bertumbuh untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Sehingga di dalam sungguh Tuhan dipermuliakan. Nah saudara-saudaraku, jangan pernah berhenti untuk menyatakan kebenaran. Tetapi jangan pernah juga berhenti untuk menguji segala sesuatu yang orang sebut benar. Benar apa tidak? Ujilah. Dengan demikian, engkau menjauhkan dirimu dari kejahatan. Tetapi adalah sebuah kejahatan. Kalau saudara tidak mau tahu, itu urusan pendeta, bukan urusan saya. Anda salah, itu urusan Anda. Dan Anda harus mau tahu. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan menuntun kita, membimbing kita. Kiranya kita dibawa untuk menghadapi kehidupan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga di dalam semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Selamat menguji segala sesuatu dengan Alkitab. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup, firman ajaib yang menerangi tiap kehidupan kami, menolong kami untuk menguji mana benar, mana salah, sehingga sungguh-sungguh hidup menjadi teruji dan kami tidak terperangkap pada jebak yang salah. Tuhan, kami berdoa supaya kami dimampukan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mensyukuri tiap karya yang Tuhan kerjakan dan hidup kami penuh dengan penyerahan hanya kepada Tuhan. Di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, bersyukur dan terus mohon pimpinan Tuhan dari kekal kepada kekal. Dalam nama Yesus, Tuhan mampukan kami menjadi orang yang mencintai firman-Mu dan menguji segala sesuatu sehingga kami tidak terperangkap pada kejahatan, tetapi hidup dalam kebenaran. Terpujilah Tuhan. Amin.